Film berlatar tahun 2039. Pada masa itu, aplikasi TikTok dan pinjol ilegal sudah tidak bisa ditemukan lagi di Play Store. Film sendiri akan bercerita tentang seorang pria biasa-biasa saja yang bernama King. Dari kejauhan, tampak seseorang sedang mengamati gerak-geriknya. Besar kemungkinan orang tersebut menginginkan sesuatu dari King. Namun begitu, sang tokoh utama tidak terlalu ambil pusing dengan semua itu. Dan ternyata King lebih mengkhawatirkan perihal sang anak yang diduga mengidap suatu penyakit dan harus segera dioperasi. Yang jadi masalah, King sama sekali tidak mempunyai uang untuk biaya operasinya. Hingga akhirnya dia pergi ke suatu tempat yang disinyalir bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Setelah sampai di tempat yang dituju, King langsung menjelaskan tujuannya datang ke sana. Rupanya si penjaga toko sudah mengetahui maksud dan tujuan King sendiri. Kemudian dia mulai melakukan proses yang terbilang cukup mudah untuk cara meminjam uang. King sempat heran dengan proses yang begitu cepat. Namun lagi-lagi dia tidak ambil pusing karena keselamatan anaknya yang paling utama saat ini. Ketika akan pergi dari tempat itu, kita akan melihat daftar orang-orang yang ada pada sebuah tab. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dengan yang King alami saat ini. Ketika sedang berada di sebuah tempat, King dikejar oleh orang-orang yang tak dikenal. Kemudian mereka dengan sekonyong-konyong menyerang King tanpa suatu alasan hingga terjadi baku hantam di sana. Ternyata King adalah seorang dengan kemampuan bela diri yang mumpuni. Hal itu bisa dilihat dari aksinya yang sempat menghajar orang-orang yang menyerangnya. Namun begitu, entah karena masalah apa King tiba-tiba merasa pusing. Hingga akhirnya dia pun pingsan tanpa sebab di tempat tersebut. Setelah kejadian itu, King tiba-tiba tersadar dan berada di sebuah tempat. Tempat itu sendiri tampak seperti sebuah padang yang luas dengan hamparan salju di sekelilingnya. Rupanya King bukanlah satu-satunya orang yang ada di sana. Di tempat itu terlihat beberapa orang yang tampak kebingungan dengan keadaan yang menimpa mereka. Untuk mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya, King dan orang-orang yang ada di sana mulai berpencar untuk mengamati keadaan sekitar. Di tengah pencarian mereka menemukan sebuah benda misterius yang ditutupi oleh kain. Dengan penuh rasa penasaran, King berusaha membuka benda tersebut. Dan ternyata kotak tersebut berisi beberapa senjata. Entah untuk apa senjata itu berada di sana. Namun yang pasti itu adalah sebuah alat untuk mereka bertahan hidup dari serangan suatu makhluk. Atau mungkin semua itu untuk mereka melindungi dirinya dari orang-orang yang ada di sana. Dengan kata lain, mereka sengaja dipaksa untuk mengikuti sebuah kompetisi Battle Royale dengan sistem last man standing. Kompetisi tersebut tampaknya memang benar adanya. Hal itu diperlihatkan dengan sebuah jam di tangan mereka yang tiba-tiba aktif. Hal itu sekaligus menandakan bahwa pertarungan di antara mereka telah dimulai. Setelah itu tiba-tiba muncul sekelompok orang yang tak dikenal mengejar mereka. Kepanikan jelas terjadi di tempat tersebut. Tak ingin terus berlari, King mencoba untuk menghadapi orang-orang itu. Namun begitu hal berbeda justru diperlihatkan oleh sebagian peserta lain yang harus mati oleh pasukan tersebut. Di tengah pertarungan itu, kemampuan King yang paling menonjol di antara yang lainnya. Disusul dengan seorang wanita yang bersenjatakan panah yang mampu menghabisi sebagian penjahat yang mengejar mereka.
ketika sedang bertarung, suatu hal aneh terjadi pada diri King dan peserta lainnya. Mereka mulai mengalami sebuah rasa sakit yang begitu hebat di tengah pertarungan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Secara ajaib setelah kejadian itu, tiba-tiba tubuh mereka mulai mengalami suatu perubahan. Di antaranya, King menjadi tambah gesit, kemudian si wanita yang mempunyai kemampuan mendengar dan akurasi memanah yang lebih tinggi. Melihat King dan peserta lainnya bertambah kuat, secara mengejutkan para pasukan yang memburu mereka tiba-tiba berhenti dan pergi begitu saja. Lebih dari itu, ternyata mereka memang diperintahkan untuk pergi dari sana oleh seseorang. Setelah semua yang memburunya pergi, King dan peserta lain yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan. Secara tidak terduga jam tangan mereka kembali aktif. Yang hal itu sekaligus menandakan bahwa tes selanjutnya untuk mereka telah dimulai. Di tengah perjalanan, si wanita mendengar sesuatu dan sepertinya ada yang mengawasi mereka. Lalu tiba-tiba muncul makhluk aneh dengan tepek hijau yang setengah matang dan tidak niat. Kemudian makhluk itu mengejar mereka. Dengan sebuah kemampuan yang begitu mengerikan, ternyata makhluk tersebut mempunyai suatu kelemahan, yaitu tidak bisa melihat alias buta. Dia hanya mengandalkan indera pendengaran untuk mengejar musuhnya. Untuk itu King akan memanfaatkan kelemahan dari makhluk itu dan akan mengalihkan perhatiannya. Sementara si wanita dan yang lainnya akan pergi dari tempat itu. Sesuai rencana, makhluk itu terpancing untuk mengejar King. Akan tetapi salah seorang peserta mulai ketakutan hingga akhirnya dia harus mati oleh makhluk tersebut. Ketegangan rupanya tidak berhenti sampai di sana. Karena tanpa diduga makhluk itu terus mengejar mereka kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya pada suatu tempat salah seorang peserta yang mempunyai tubuh tampun harus tersangkut oleh pagar. Sementara itu makhluk itu terus menghampirinya. Beruntung bagi segendut, dia bisa lolos dari kengerian itu dan langsung pergi dari sana. Shin kemudian flashback ke masa lalu dan ternyata mereka mengalami suatu kejadian yang sama, yaitu sama-sama mengunjungi toko yang sama. Sehingga bisa dipastikan bahwa semua ini telah direncanakan sebelumnya. Yang jadi masalah, mereka tidak mengetahui siapa dalang dari semua ini. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata mereka selama ini berada di dunia virtual. Itu artinya tubuh dan jiwa mereka terpisah satu sama lainnya. Dan kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita yang merupakan dalang atau mastermind dari semua ini. Tujuan mereka sendiri adalah untuk mengukur dan menggali potensi maksimal dari seorang manusia. Selama ini, kemampuan King dan si wanita yang paling menonjol di antara yang lainnya. Dan itu sangat membuat mereka senang karena proyeknya membuahkan hasil yang maksimal. Really impressive. Nice muscle strength. Fighting for 20 minutes after we injected him. Number 5 and 6 are Saat tiba di sebuah tempat, akhirnya mereka berkenalan satu sama lainnya. Ada Cabi yang merupakan seorang IT. Ada Sisia yang merupakan seorang artis. Kemudian ada Teng yang merupakan seorang petugas keamanan. Dan ada Ana, si wanita yang mempunyai kemampuan yang paling menonjol bersama King. 我叫安娜。平时见面少我叫王顺，设计个小游戏啥的啊。 Di sisi lain, sang mastermind terus berusaha melakukan tes untuk terus menggali potensi mereka. Dan kali ini, tes itu sendiri berada pada sebuah gedung tua. King dan teman-temannya harus berusaha untuk bisa lolos dari sebuah tempat dengan struktur tanah yang berubah-ubah setiap menitnya. Hal itu kembali memakan korban dengan meninggalnya Teng dan si artis wanita. Pada titik ini, Cabi mulai menunjukkan kemampuannya.
di mana di sana dia mulai menghitung setiap kemungkinan dari interval waktu yang dibutuhkan untuk bisa lolos dari sana. Sehingga hal itu bisa membuat mereka bisa mengetahui kapan bisa mengambil momentum yang tepat untuk bisa lolos dari sana. Namun sayang, kemampuan otak Sabit tidak dibarengi dengan kemampuan fisiknya, yang dimana di sana dia harus mati di tempat itu saat mencoba untuk melompat dari sana. Scene kembali flashback ke masa lalu King, di mana di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa dia adalah seorang mantan tentara. Sehingga hal itulah yang membuat kemampuan fisiknya paling menonjol di antara yang lainnya. Di sini kita juga mengetahui sebuah fakta bahwa Dodo bukanlah anak kandung King, melainkan anak temannya yang tertembak saat dia sedang bertugas bersama King. Si teman mengatakan kepada King bahwa dia harus menjaga anaknya bagaimanapun caranya. Sehingga hal itulah yang membuat King menganggap bahwa Dodo sudah seperti anaknya sendiri. Di tempat yang berbeda, polisi mulai mendalami kasus ini dan mulai menemukan titik terang tentang fenomena menghilangnya orang-orang yang ada di sana. Dan tentu saja mereka mulai mencurigai sang mastermind sebagai orang yang paling bertanggung jawab dari semua ini. Sementara itu sang mastermind yang diketahui bernama G akan mengadakan tes terakhir untuk King dan peserta lainnya. Tes itu sendiri menghadirkan sepasang Agojo sebagai eksekutornya. Di sana mereka mulai bertarung 1 lawan 1. King melawan si pria, sedangkan Ana melawan si wanita. Di awal pertarungan, Ana sempat kewalahan menghadapi serangan Agojo wanita. Begitu pula dengan King yang sempat kewalahan saat bertarung dengan musuhnya. Di markas pusat sendiri, keadaan tubuh King sudah tidak stabil. Para peneliti menyarankan agar Gia segera menghentikan uji cobanya. Akan tetapi Gia yang ambisius justru tidak mengindahkan peringatan dari para peneliti dan tetap melanjutkan tes tersebut. They're rejective. We lose them. Doctor, they are very unstable now. We need to stop. We're almost there. Continue. Fakta yang mencengangkan terjadi pada scene kali ini, di mana di sana kita mengetahui sebuah fakta bahwa Gia sudah lama mengincar mereka. Sehingga pada saat King dan Ana akan mencapai batas potensinya, seketika itu dia menarik para Agojo yang bertarung dengan mereka. Hal itu tentu saja untuk menyelamatkan King dan Ana yang sudah menjadi aset untuk Gia dan perusahaannya. Tak berselang lama Gia mulai muncul di hadapan King dan Ana. Bukti bahwa Gia sudah lama mengincar mereka ialah pengetahuan Gia tentang gen King dan Ana yang nyaris sempurna daripada gen manusia pada umumnya. King yang sadar dengan hal itu tentu saja emosi dengan apa yang Gia lakukan. Akan tetapi Gia sudah mengantisipasi hal itu dengan mengancam keselamatan Dodo. Dengan liciknya dia memberi pilihan kepada King untuk membunuh Ana, dan sebagai balasannya dia akan menjamin keselamatan Dodo. Tentu saja hal itu bukanlah sebuah pilihan bagi King. Kemudian dia tersadar dengan satu hal dan pilihannya adalah secara tidak terduga King dan Ana menjatuhkan diri ke dalam jurang. Lalu tiba-tiba mereka tersadar di sebuah tempat yang tak lain adalah laboratorium dari perusahaan Gea. Setelah itu alarm di tempat itu berbunyi yang menandakan bahwa di sana sedang terjadi kekacauan. King sendiri terjebak dengan Ana di sebuah tempat. Di sini kita mengetahui pula sebuah fakta bahwa Gea adalah seorang disabilitas. Sehingga hal itulah yang mendasari dirinya untuk mencari solusi atas masalahnya. Hingga pada akhirnya mereka bisa diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dengan beberapa pasukan. Dan film pun diakhiri dengan pesan jangan meminjam uang di sembarang tempat.